sampun kelas nggih jamipun? Ini habis. Habis, nggih. Kelas pinten mau? Ini kelas 7, Bu. Kelas 7, nggih. Nggih, Pak Pri, apa yang ingin disampaikan dalam pertemuan ini, monggo. Ya, jadi kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya, terutama dalam pengajaran yang saya sampaikan di kelas 7, yaitu permasalahan dalam menyampaikan materi atau pokok bahasan deskripsi, Bu. Oh, deskripsi. Jadi pada mata pelajaran bahasa Indonesia nggih, dengan tema atau konsep tentang deskripsi. Pak Pri, nanti ukuran keberhasilan apa yang jenengan inginkan dalam pertemuan ini dengan saya ini? Nanti setelah pertemuan ini saya mengharapkan ada solusi atau ada penyelesaian bagaimana kita menyampaikan materi ini agar bisa diterima anak dengan lebih mudah. Jadi sementara ini kan ya seperti itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, dengan pertemuan ini nanti saya mengharapkan agar lebih efektif. Berarti Pak Pri, makanya ini bahasa Indonesia untuk jadwalnya supervisi nanti jadwalnya hari apa Pak Pri? Nanti pada hari Rabu. Hari Rabu. Jadi ini sebelum berlangsungnya supervisi nanti dilaksanakan ketika KPM di kelas. Nanti Pak Pri ini ukuran keberhasilannya nanti seperti yang jenengan sampaikan tadi, untuk nanti ada titik temunya nanti. Pak Pri, untuk fokus tujuan dalam pertemuan ini apa Pak Pri? Tujuannya ya nanti dalam sebelum supervisi. Ya, sebelum supervisi. Ini nanti dalam menyampaikan nanti tentu saja perlu persiapan. Ya, dalam mempersiapkan ya, perangkatnya, ya. Terus kami sudah menyiapkan kita sudah menyiapkan perangkat, kemudian media-medianya sudah saya siapkan dengan tujuan agar nanti kita lebih mudah dalam menyampaikan materi. Untuk hal yang terpenting apa dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Jadi sesuai dengan pokok bahasanya yaitu deskripsi. Nanti tujuannya agar anak itu bisa mendeskripsikan suatu objek sehingga orang yang mendengarkan atau melihat itu seolah-olah mereka bisa mengetahui, merasakan maupun seolah-olah mereka merasakan atau mengalaminya, Bu. Oh, mantap. Jadi siswanya nanti bisa mendeskripsikan atau memberikan suatu pemaparan tentang objek yang diberikan guru, nggih. Contohnya misalkan anak-anak saya bawa ke, misalkan di situ ada tower air. Tower air. Nah, nanti anak-anak bisa mendeskripsikan apa yang ada di tower air, kemudian tower itu digunakan untuk apa, kemudian istilahnya nanti apa yang ada di lingkungan tower itu mereka juga bisa tahu. Pak Pri, untuk materi yang jenengan sampaikan nanti kan tentang deskripsi. Untuk mapel kelas 8 nggih. 7 kelas 7 nggih, kelas 7. Kira-kira nanti kelas 7 itu nanti untuk diajak berpikir ke mendeskripsikan sebuah objek itu kira-kira anak-anak kita mampu mboten nggih? Ya, perkiraan saya mampu kalau dia itu perlahan-lahan nggih. Dia itu betul-betul dituntun gitu nggih. Jadi kayak dipancing-pancing nggih. Maka perlu adanya istilahnya melihat langsung pada objeknya, kemudian mereka mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan. Usaha yang panjenengan berikan ketika di KPM di kelas nanti tentang deskripsi supaya anak itu bisa
jelas dong itu nanti kenapa kawan langkah-langkah itu? Ya, jadi ya seperti tadi saya sampaikan, anak-anak saya bawa dulu ke suatu objek, iya, ya, fakta langsung, ya, yang mereka bisa melihat langsung, bisa observasi. Nah, setelah itu nanti mereka sedikit demi sedikit bisa apa yang menuangkan. ya, Iya. apa yang dia lihat mereka bisa tuangkan dalam bentuk tulisan. Iya, jadi dia terpancing untuk menuangkan gagasan pikiran yang dilihatnya itu tentang apa, dan dia bisa untuk memaparkan, bisa berargumen, bisa ditulis dalam bentuk tulisan ngaten ya. Prioritas yang disiapkan untuk mencapai tujuan itu apa Pak? Pak Pri? Prioritas utamanya apa? Prioritas utamanya, ya prioritas utamanya anak itu pada setiap pemaparan suatu objek mereka betul-betul bisa betul-betul bisa menggambarkan atau melukiskan tentang suatu objek tersebut, sehingga orang yang mendengarkan itu betul-betul merasakan. Ya, seolah-olah mereka tahu betul. Misalkan penggambaran tentang Tugu Monas misalkan. Dengan paparan itu seolah-olah mereka yang diajak bicara itu seolah-olah mereka tahu betul di sana. Itu tujuan utamanya adalah itu. Pak Brik, ukuran suksesnya apa Pak di rancangan dengan aksi ini? Iya. Ukuran suksesnya ya anak-anak hasil dari kelas 7 kan 8 anak. Ukuran suksesnya apa? Ya anak itu ya bisa menulis sesuai dengan kemampuannya, karena setiap anak itu mungkin kemampuannya berbeda, berbeda. Tapi dari perbedaan itu kemungkinan nanti ada ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan tentang kemampuan dia. Iya. Ya. Jadi di SMP Negeri 30 ini kan kemampuan kelas 7-nya kalau dibawa ke mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama di konsep deskripsi, kan ada anak yang di kelas itu dia belum bisa menulis tapi dia bisa bercerita karena melihat objeknya. Terus ada lagi yang siswanya itu bisa menulis tapi untuk berargumentasi, untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk membuat karanya, menggambarkan tentang objek itu ada yang kesulitan karena mungkin kurangnya kosakata, kurangnya mungkin pergaulan. Anak itu kan mempengaruhi juga dalam cara anak itu penyampaian suatu unek-unek atau menyampaikan objek yang akan diutarakan. Contoh, setiap kelas 7 itu kan ada 8 anak. Saya kan dikasih objek pas bunga. Kan tidak semuanya anak itu tahu. Bisa mendeskripsikan gitu. Nah, ada yang anak yang sudah kognitifnya tinggi, dia bisa melihat. Oh, ini bunga berasal dari limbah plastik, bisa dibentuk-bentuk. Ada limbah benangnya, ada limbah botolnya, tapi bisa dikemas dalam bentuk yang ekonomis, ya, menjadi vas bunga. Apakah semua anak didiknya Pak Pri itu di kelas 7 itu seperti itu? Ya kita belum tahu Bu, tapi nanti yang diharapkan semuanya bisa seperti itu. Jadi walaupun kemampuannya itu memang tidak sama, tapi nanti akhirnya mudah-mudahan semua bisa harapannya seperti itu. Pak Pri, untuk kesimpulan dari kegiatan coaching ini sebelum melaksanakan supervisi minggu depan pada jamnya Pak Pri, kesimpulannya kegiatan pertemuan kita ini apa Pak Pri? Ya, dengan tadi saran-saran dari Ibu Kesina tadi, mudah-mudahan nanti minggu depan atau nanti hari Rabu saya bisa melaksanakan supervisi seperti yang sudah disiapkan, yang kami siapkan sesuai dengan saran Ibu tadi. Bapak, Pak Pri, komitmen yang dibuat untuk menjalankan rencana aksi Niko, panjenengan komitmennya nanti apa sebelum disupervisi?
menyiapkan Ya kami akan sebaik mungkin ya, semua perangkatnya ya, semua perangkat dan kami juga bisa menyiapkan materi-materinya. Dan bisa mengelola kelas dengan baik. Nggih. Mudah-mudahan nanti. Siapa saja Pak Pri yang nanti dilibatkan Dalam kegiatan menjalankan komitmen ini? ya, Perlu bantuan wali kelas? saya kira kalau misalkan ada waktu wali kelas itu boleh. Nanti Ada perlu dilibatkan guru BK-nya? Guru BK-nya juga boleh. Ya. Jadi saya kira cukup 2 atau 3 orang aja cukup dalam membantu kami menyampaikan materi tentang deskripsi nanti. Pak Pri, nanti kita minggu depan supervisi dan nanti akan diadakan tidak lanjut dari sesi ini ya Pak Pri. Nanti minggu depan supervisi dan nanti hari berikutnya nanti saya akan mengadakan nanti kita bisa mengadakan coaching lagi ya pasca setelah supervisi. Iya Pak Pri, napa malih? Saya kira ya itu Bu yang ingin saya sampaikan dalam menghadapi pengajaran untuk pimpinan akan datang. Dan kami tugasnya kepada saya untuk menyampaikan sesuatu ini. Pak Pri, matur nuwun Pak Pri, kegiatan ini sudah napa niku bisa nanti semoga diharapkan nanti bisa berdampak positif untuk kelancaran supervisi di minggu depan bisanya Pak Pri ya. Nanti perangkatnya ya Pak Pri, mohon untuk dipersiapkan. Mungkin asesmennya, mungkin anak diberikan asesmen yang ringan-ringan aja untuk membuat suatu deskripsi benda-benda apa yang ada di lingkungan rumahnya atau objek wisata apa, misalkan destinasi objek wisata yang ada di sekitar dulu kan banyak dan anak-anak pasti tahu ya, bisa melihat, mungkin dia bisa berkunjung, contohnya Batu Seribu, Gunung Spiko, Gunung Pegat, sanes banyak sekali gitu. Gitu Pak Pri, nanti bertemu lagi di supervisi nggih. Terima kasih Bu. Nggih, matur nuwun. Iki jane teras nggih. Habis. Oh, nggih, monggo.